Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi untuk edisi 7 Juni 2023. Dan seperti yang kita ketahui dan sering sebagai momen di mana Kabar Jambi ini juga sebagai bentuk edukasi dan juga mungkin sebagai sosialisasi dari kegiatan bisa menginspirasi saudara-saudara semua yang ada di rumah ataupun juga yang sedang menyaksikan Dialog Kabar Jambi. Dan untuk tema pada kegiatan Dialog Kabar Jambi hari ini yaitu asiknya naik skuter. Nah, karena memang hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang backgroundnya terkait dengan skuter. Ini memang seru sekali kalau membahas tentang bagaimana sebuah minat, hobi, kemudian bakat yang akhirnya membentuk sebuah komunitas atau gerakan yang menghasilkan sebuah program. Dan untuk hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber. Ya, yang pertama ada Bang Abdul Aziz, yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Skuteris Provinsi Jambi. Ya, selamat siang Bang Aziz. Siang. Oke, baik. Ini saya panggil Bang Aziz ya. Siap. Iya, baik. Bang Aziz. Dan kemudian ada Om Isa Rahim, SEME, merupakan Ketua Panitia KBSS 9 di Jambi nanti ya. 19. Ya. 19. Oh, 19 ya, 19. Baik. Apa kabar Bang Om Isa? Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi kita akan ngobrol banyak hal terkait dengan bagaimana scooters ataupun juga Vespa sebenarnya yang menjadi fokus dari komunitas ini sendiri. Dan untuk saudara di rumah yang ingin langsung bergabung bersama kita di line interaktif seperti biasa di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, boleh sebelumnya Bang diceritakan terlebih dahulu background-nya dulu, mungkin dari Bang Aziz kali ya. Bang Aziz nih background-nya sebenarnya di luar dari komunitas skuteris ini sendiri, sebenarnya kesibukannya apa Bang? Ya, sebenarnya kalau background di Vespa itu kan petualangan. Sebelum saya di Vespa itu saya memang hobi naik gunung, traveling, hobi gitu kan. Kebetulan ini kan Vespa ini hobinya nggak jauh-jauh beda. Traveling juga, hobinya alam bebas kan. Ada juga nih kalau yang namanya kebanyakan sih sebenarnya dari anak-anak gunung itu larinya nggak jauh-jauh ke skuter Vespa. Kalau sekarang sih bukan kerja, samping ini juga kan, samping main di hobi Vespa, di kerjaan juga di alam bebas tetap main. Kita punya kalau di agenda tuh, kalau dulu Siagasar Gunung Kerinci kita aktif di situ dulu ya. Sekarang sudah kebanyakan sudah punya banyak pencinta alam. Ya, kita sekarang mantau lah di situ. Baik, jadi ini ceritanya dari pendaki gunung, turun gunung, jadi Vespa sekarang mainnya ya. Tapi sama-sama bertualangan ya. Bedanya kalau misalnya di gunung mungkin melihat bagaimana keindahan alam, kalau ini Vespa berjalan menggunakan itu untuk melihat keindahan alam di tempat lain ya. Lebih jauh lagi gitu jaraknya ya Bang. Jadi bisa sekali dayung 2 pulau. Oke. Jadi naik Vespa bisa jadi kalau misal berhenti daki gunung juga. Kebanyakan sekarang kayak gitu. Boleh diceritain Bang, sebenarnya ada nggak pengalaman ketika pergi nih, sebenarnya idenya pergi naik Vespa nih, tapi akhirnya ini asik nih naik gunung juga, jadi pas Vespanya diparkir naik gunung langsung gitu. Benar, itu pernah tahun berapa? Tahun 90 berapa? Saya memang ke Kerinci itu memang naik gunung tapi mengendarai Vespa. Ada teman saya juga sekarang di Jakarta, mungkin lah ya, mungkin entah saya yang pertama atau ada mungkin sebelumnya ada ini juga. Kita memang niat kita tuh memang ke Kerinci itu memang naik Vespa, memang dijalani naik Vespa. Jadi Vespa parkir kita naik. Jadi ada pengalaman seperti ya Bang, akhirnya menggunakan Vespa dan akhirnya naik ke Gunung Kerinci. Ini dari Bang Aziz. Nah, kalau Om Isa sendiri, ini Om Isa backgroundnya, latar belakang kesibukan sehari-harinya di luar dari komunitas ini sendiri seperti apa Bang? Kalau saya hari-hari saya sebagai ASN di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, tepat kantornya itu di Kota Baru, dan alamat rumah itu di Palnam, Lorong Gado-Gado. Mempunyai skuter ada dua. Sementara dua ya Bang. Tapi bisa jadi lebih banyak gitu ya. Nah, ini sebenarnya menarik ya Bang. Tadi ketika kita bahas sama Bang Aziz, kemudian juga sama Om Isa sendiri, banyak sebenarnya di luar sana bentuk komunitas-komunitas lainnya yang berbasicnya juga teknologi kendaraan misal seperti itu. Kenapa akhirnya tertarik
memilih Vespa atau skuter ini sendiri untuk dijadikan ajang mengembangkan minat dan bakat? Boleh dari Bang Aziz. Kalau saya tuh naik Vespa tuh, kenal Vespa lah, bawa Vespa pertama tuh tahun 86 kalau nggak salah, tahun 86. Yang bikin saya tertarik itu dia simple. Gasnya di tangan kanan, gigi yang apanya bak snellingnya di tangan kiri, cuman fokus di remnya cuman di kaki. Jadi simple. Nggak tahu mungkin karena waktu itu kendaraan roda 2 itu baru cuman ada berapa kan, tapi ketika saya mau nyoba langsung bisa itu sampai sekarang. Enaknya di situ. Wah, main Vespa terus. Vespa ini kalau sekarang ya temennya banyak, bisa di mana-mana. Hobi, karena hobinya ya gitu, cari teman. Jadi di Vespa banyak, dan itu kayak macam mana ya, hobi di Vespa itu sepanjang masa. Sampai sekarang pun teman-teman lama yang di luar masih tetap kontak, kita masih tetap silaturahmi lah. Nggak tahu kalau yang lain ya, kalau itu ini sama dengan alam bebas. Sampai sekarang pun tetap komunikasi ya, tetap menjalin silaturahmi. Jadi menarik sebenarnya, udah lama sekali tapi sampai sekarang masih menjadi istilah sepuh ya di dalam dunia perskuter atau Vespa di Provinsi Jambi khususnya. Nah, kalau misalnya Om Isa sendiri nih tertarik akhirnya menggunakan Vespa gitu, atau akhirnya menjadi komunitas Vespa lah seperti itu, Om. Jadi kalau saya itu berawal pertama sekali saya belajar naik kendaraan roda 2 itu Vespa. Itu di tahun 88. Nah, waktu itu yang punya orang tua saya. Nah, tamat SMP saya dibolehkan untuk belajar naik motor Vespa. Nah, dari situlah sejarahnya saya pengen memiliki Vespa. Waktu itu Vespa orang tua udah terjual. Nah, artinya saya kepikiran lagi bahwa kenang-kenangan dulu tuh harus saya ambil lagi gitu kan. Artinya saya cari lagi lah Vespa yang sama persis dengan dulu yang orang tua punya, yang ada sekarang. Jadi masih bertahan modelnya, bentuknya, iya, tipenya juga masih sama dengan kepalanya kepala bulat. Jadi karena memang kalau kita membahas Vespa, kendaraan mungkin yang cukup tua dan termasuk pertama juga yang ada di Indonesia seperti itu, di luar dari mungkin kendaraan-kendaraan yang sudah dimodif dan istilahnya menjadi modern saat ini. Apalagi kendaraan-kendaraan sekarang pun juga kayaknya berkembang mengikuti tren masa lampau gitu ya, seperti motor matic sekarang kan model desainnya juga mirip Vespa sebenarnya seperti itu. Nah, mungkin ada tidak hal-hal yang sebenarnya sangat menarik minat gitu. Tadi kan sebenarnya ada yang kalau Om Aziz tadi ceritanya pertama coba dan yang lain, Om Isa juga seperti itu. Kenapa? Maksudnya ada hal yang unik di luar dari mungkin tadi pegangannya dan lain-lain. Mungkin Om Aziz, apa yang menjadi keunikan Vespa itu sendiri sampai sekarang menjadi sesuatu yang menarik minat gitu, Om? Nggak banyak orang sih yang bisa punya Vespa. Ya, makanya dibilang orang nggak kaya kalau belum punya Vespa. Makanya disitulah ketertarikan saya di Vespa. Ya kita bisa sendiri memperbaikinya, nggak susah harus ke bengkel. Karena nggak asal sudah tahu sekali, kita udah tahu. Beda kalau dengan motor yang lain, udah ganti baru sudah bisa jalan. Kalau ini gimana, kita kan dulu spare part-nya nggak begitu banyak. Macam mana kita bisa memperbaikinya dengan barang yang bekas tapi layak pakai. Makanya kita nggak perlu banyak keluar biaya sebenarnya sih kayak gitu. Nggak perlu pakai mekanik khusus, kita bisa ini. Memang awalnya harus belajar juga, sekali dua kali harus belajar juga. Jadi kalau sudah terakhir mencoba sekali aja gitu, sudah akhirnya paham ya langsung, wah ini ternyata mudah gitu untuk memperbaiki Vespa, tidak perlu dibawa ke tempat tertentu. Karena dulu kan mekaniknya nggak begitu banyak, jadi kita harus bisa. Nah, disitulah tantangannya. Kalau motor Jepang kan tinggal masuk bengkel, asal ada duit keluar. Kalau ini kan pergaulan, dibutuhkan pergaulan, nyari barangnya dibutuhkan pergaulan. Kalau bengkel kan nggak banyak dulu. Berarti ini terkait dengan akses under deal gitu ya, bagian-bagian dari kendaraan itu sendiri. Iya, Sejauh ini memang kalau ini sama Bang Aziz dulu, sejauh ini kalau sama Bang Aziz untuk memperbaiki kendaraan, untuk lokasi pembenahan lah terkait dengan Vespa ini di Jambi cukup banyak atau kalau sekarang udah banyak. Sekarang udah pada pinter semua. Makanya yang tadi bilang, kalau kita sudah tahu sekali kerusakannya di mana, sudah bisa buka bengkel sendiri di rumah. Nah, sekarang bengkel-bengkel itu udah bukan cuman kalau dulu kan di Andil. Sekarang udah di mana-mana bisa ada bengkel Vespa khusus.
klub misalnya, dia punya bengkel sendiri atau dia benerin sendiri di rumah. Kalau spare partnya pun sekarang udah gampang lah nyarinya. Memang di online pun juga bisa, udah gampang lah, beda dengan dulu. Baik. Kalau Om Isa sendiri seperti apa Om? Akhirnya bisa memilih Vespa ini tadi, memang ada kesan lah di balik cerita punya kendaraan orang tua. Ya. Tapi yang istilahnya masih mempertahankan itu di luar dari itu sendiri apa Om? Kalau saya nilai Vespa ini pertama klasik. Yang kedua, seluruh kendaraan roda 2 itu hanya Vespa yang giginya tuh di atas. Kalau yang lain giginya di bawah kan. Kalau ini sebelah kiri yang bisa turun naik ke atas itu. Nah, itu yang sangat membedakan antara kendaraan lain sama Vespa. Kemudian bodinya semuanya tuh besi. Dari depan sampai ke belakang juga besi gitu. Jadi ya namanya besi tuo lah namanya itu kan bahasanya. Nah, itulah yang buat Vespa ini unik dan klasik dari Vespa yang lain. Besi tapi bukan kaleng-kaleng. Karena beda ya besi sama kaleng-kaleng. Ini juga menarik ya, biasanya kan kalau gigi di bawah nih, gigi di atas nih benar, berarti sesuai dengan fungsi gigi yang harusnya di atas seperti itu ya, bukan di bawah ya. Jadi memang menarik kalau misal buat Vespa. Nah, kalau Om Isa sendiri paling jauh membawa Vespa sampai ke daerah mana Om? Ada pengalaman yang bisa diceritakan Om? Saya nggak jauh-jauh lah, masih di Jambi lah, masih di Kerinci, Kayuaro, sebatas itu. Tapi kalau yang lain teman-teman ini udah ke Pulau Jawa, udah ke Bali, udah kemana-mana. Kalau saya sih belum jauh lah. Coba diceritakan Om sedikit mungkin biar pemirsa saudara yang di rumah mengetahui bagaimana asiknya ketika menggunakan skuter atau Vespa dari Jambi ke Kerinci. Jadi kalau kita touring dengan Vespa dengan teman-teman, yang pertama kita harus siapkan mekanik, teman yang paham dengan mesin. Nah, artinya tidak semua paham gitu kan. Kemudian keduanya kita harus menyiapkan suku cadang, itu kayak kabel-kabel, tali-tali gas, tali kupling, busi. Nah, itu harus ready. Nah, kemudian ban serep jangan lupa dibawa. Nah, di jalan pasti ada kendala. Pasti namanya besi tua kan. Namanya barang tua, barang yang perlu dirawat baik-baik, yang betul-betul diperhatikan. Kalau mekanik itu ada, artinya touring tetap jalan. Walaupun kita terhambat sedikit untuk perbaikan segala macam, tetap itu dijalankan. Beda kalau dengan orang masukkan ke mobil, naik ke mobil, angkat itu enggak. Kalau kita rusak, baikan dulu, baru jalan lagi. Dan itu pun teman-teman pada solid, menunggu dan sama-sama membantu untuk kelancaran perjalanan. Jadi memang ada persiapan yang berbeda dari biasanya gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk Bang Aziz, kita tahan dulu, masih sama topiknya bagaimana pengalaman perjalanan jauh tadi. Kita akan bahas saudara di segmen berikutnya, tetap di Kabar Jambi. Ya saudara, Anda masih menyaksikan dialog Kabar Jambi tentang asiknya naik skuter. Memang menunjukkan keseruan luar biasa ketika kita memiliki suatu minat, hobi yang juga berkumpul sama rekan-rekan yang satu juga minatnya seperti itu. Akhirnya membuat sebuah gerakan. Nah, tadi kita udah cerita sama Om Isa nih terkait pengalaman beliau menggunakan skuter atau Vespa ini sendiri dari Jambi ke Kerinci. Nah, ini kayaknya Bang Aziz nih selaku ketua mungkin pengalaman perjalanannya lebih jauh. Boleh Bang diceritakan seperti apa Bang? Oke, kalau untuk Sumatera tuh saya udah Medan ya. Medan udah masuk lah, berapa kali masuk Medan. Untuk kalau ke Jawa udah sampai Semarang. Kalau awal-awalnya sih dulu sebenarnya saya cuma tukang nampung tamu. Jadi ada tamu dari mana tuh tukang nampung aja di rumah. Jadi lama-lama saya ditantang, "Wih, kapan ketemu saya?" Semenjak itulah nggak pernah ada di rumah, malah sana Medan, Pekanbaru paling sering saya tuh, Palembang. Kalau jadi kan di Vespa ini dia punya event tersendiri, banyak, setiap klub pun sering bikin event. Jadi kan karena kita tadi bersaudara, sudah pernah datang orangnya ke tempat kita, diundang, ya gimana lah kalau kita diundang kan, karena waktu juga kita masih banyak luang, kayak kita sering berangkat kemana-mana. Sebenarnya ada juga teman-teman yang di teman-teman kita lah, ada yang sampai ke timur, sampai ke 0 km Aceh. Kalau saya cuma baru batas Medan, kalau Jawa Semarang. Kalau untuk event alhamdulillah saya sudah lah. Tapi bukan berarti saya pensiun, enggak.
Ya kalau ada kesempatan tetap saja berangkat kalau ini event-event. Apalagi besoknya setelah kita punya event tuh saya punya juga event di Pekanbaru untuk klub saya, ada di sana kan, chapter saya ada nanti di bulan Agustus. Jadi memang ada istilahnya persiapan tersendiri lah. Tadi kalau bisa nih kan ceritanya ke Kerinci saja persiapannya luar biasa. Ini Ya. tadi Bang Aziz sampai ke Semarang gitu ya. Seperti apa persiapannya sebelum berangkat waktu Ya itu, benar Bang? sama, kurang lebih sama. Berhubung saya juga sedikit bisa lah dengan Vespa. Itu uniknya Vespa tuh dia punya ban serep. Kendaraan lain nggak ada selain mobil. Cuman dia yang punya ban serep. Nah, perlengkap kalau untuk Vespa itu jalannya persiapannya kalau istilahnya kalau kita nggak punya mekanik nih, kita istilahnya nggak punya ban, itu paling banyak tuh ban serepnya, kunci lengkap, segala macam. Kadang-kadang ada pompa kecil lagi kita bawa masuk, karena dia punya box di tengah dan box di samping. Kalau untuk tahun tua ya, untuk super sprint tahun tua lagi itu ada punya ban kedudukannya masing-masing. Kadang-kadang sampai ke belakang, belum lagi ransel, paling banyak lah kalau untuk touring kalau Vespa ya. Kalau ke sini-sini paling-paling karena mereka udah pinter, udah banyak. Kalau dulu kan telepon tuh sedikit. Kalau sekarang telepon banyak. Kalau rusak di setiap daerah tuh sudah punya tuh klub-klub Vespa. Tinggal ngubungin, dibantu. Itu hebatnya persaudaraan di Vespa. Alhamdulillah memang ya sampai sekarang anak-anak Vespa baik-baik tuh. Kalau cobalah, kalau pengen ini kan nyoba, abang sendiri bisa kemana lah, nggak usah jauh-jauh ke Palembang, Pekanbaru, itu pasti kalau kita nggak usah inilah, misal dikit aja lah, travel, kita telepon aja, dia ada kan ada grupnya tuh, mereka tuh di setiap jalan lintas pasti ada klubnya, dan datang. Kalau misal yang kayak di kota agak besar dikit, kita copot aja tepongnya satu tuh, kayak nanti ada anak Vespa lewat, pasti dia mampir, rusak apa bang katanya, pasti kayak itu. Uji Bisa coba dibantu aja, bang, Bang, ya? nah, ya cepet ya kalau anak Vespa. Nggak susah-susah. Apalagi kita punya channel kan, rata-rata sih kita kalau untuk touring sudah masuk di grup itu sudah tersiar semua. Barusan tadi malam tuh ada Pak Sutri, pasangan suami istri dari Bogor, mau ke 0 km. Tadi malam tuh ditampung sama temen, anak panitia KBSS. Nah, tadi pagi langsung berangkat ke Riau. Jadi setiap posisi para clubbers ini sendiri atau posisi dari anggota-anggota itu adalah rumah juga ketika Iya, ada benar. bermasalah dan lain bisa mampir dan Iya. singgah seperti itu, membantu dan lain. Nah ini menarik seperti yang tadi saya sempat singgung di awal, bagaimana sebenarnya komunitas ini berdiri berdasarkan minat dan hobi yang sama sebenarnya. Boleh diceritakan tidak Bang, apa sejarah akhirnya komunitas ini sendiri berdiri Bang? Kalau komunitas kita ini baru sekitar 13 tahun ya. Tapi kalau klub itu ada yang dari tahun 80-an, ada yang sudah karena komunitas kita berdasarkan dari klub-klub itu kan, karena ada acara kita bikin komunitas lah untuk mengaspirasi kawan-kawan klub kan kawan klub ini ada juga yang dia independen, jadi itulah kita bikin, makanya tercipta komunitas, forum lah ya. Terus yang kedua itu banyaknya event ya, kita selama ini kan selalu datangnya ke event orang daerah lain. Makanya tercipta ini karena kita pengen kita tuh yang didatangin orang, makanya kita bikin forum, bikinlah event tahunan. Dan kita forum ini kan punya event tahunan itu Kajang Lako namanya, yang baru-baru kemarin, minggu kemarin lah di Sabak yang ke-11 eventnya. Jadi 13 tahun kurang lebih komunitas itu bisa berdiri, tetapi itu secara komunitas. Tapi kalau misal untuk klubnya sendiri atau orang-orang yang punya minat di bidang itu udah sangat lama, ada dari 80 tadi ya Bang ya? 80 ya. Salah satunya Abang juga ya kan? Ya, saya udah dari sangat lama gitu ya Bang ya? Kalau yang tertua itu JSC ya, di Jambi JSC, Jambi Scooter Club. Sudah mungkin besok dia 25 tahun perak. Udah Bulan 9. seperempat abad ya usia sudah Bang ya. Udah banyak sekali mungkin Iya. menampung para komunitas. Karena memang ini sebenarnya sangat-sangat menarik. Kalau tadi kan perspektif dari Bang Aziz terkait dengan akhirnya berdiri komunitas. Nah, kalau kalau Om Isa sendiri bergabung dan akhirnya merasakan komunitas ini mungkin berbeda dan lain, boleh diceritakan nggak Om Isa? Kalau saya nggak masuk ke klub, saya independen dalam arti kata saya cuman penikmat, pemilik
sama ya pejalan lah, sama dengan persaudaraan. Kan Vespa ini kan satu Vespa sejuta saudara. Jadi siapa yang memiliki Vespa itulah saudara kita. Itu sudah jadi apa nama itu, ya istilahnya itu sumpah serapah Vespa lah Mutunya. ya. Mutunya. Ada mutunya ya, Jadi, Bang? Iya. ya, jadi Mutu itu nasional yang itu sudah. nasional semua gitu kan. Nah, jadi kalau klub sih saya nggak ikut, saya cuman pencinta aja. Jadi kalau di Vespa ini sendiri nih, tadi saya dapat gambaran dari cerita Bang Aziz sama Om Isa sendiri. Ternyata di Vespa itu ada ini ya, ada yang komunitas, kemudian juga ada yang independen. Itu seperti apa? Memang ada pembagian karakter-karakter dari apa istilahnya ridernya sendiri atau seperti apa? Ini mau dijawab sama Bang Aziz atau Om Isa? Om Isa. Saya ya. Iya, Kalau Om saya Isa. sih masalah komunitas, artinya kita bisa masuk ke klub. Mau klub mana? Artinya kan di Jambi ini kan ada 33 klub yang kota Jambi. Nah itu tinggal kita pilih yang mana kita mau masuk. Nah mereka welcome aja. Gitu. Cuman saya belum sampai ke situ lah dengan kesibukan. Mungkin nanti apa teman-teman ngajak touring segala macam nggak bisa segala macam. Nah itu aja yang pertimbangan saya. Baik. Jadi memang ada istilahnya dua perspektif di sini, ada yang dari komunitas, ada yang istilahnya independen, di mana mau bergabung, di mana mau ikut boleh gitu. Tapi tetap tadi ada tagline-nya satu Vespa Sejuta saudara. sejuta saudara. Intinya kalau punya Vespa itu sudah termasuk dari saudaranya gitu ya. Nah, kalau untuk Vespa sendiri kan sebenarnya saya kurang paham juga tentang teknologi di Vespa seperti itu. Kalau untuk pembentukan misalnya ada kan, itu kan udah lama ya diciptakannya istilahnya Vespanya sendiri, tahun terbit atau tahun dirilisnya. Sampai sekarang masih ada tidak Vespa itu diproduksi seperti itu, Bang Aziz? Kalau untuk yang ini, untuk yang Vespa ya, bukan Matic ya. Kalau Vespa itu udah ada lagi. Jadi kalau terakhir PX New PX itu tahun berapa tuh? Tahun 2007 ya, terakhir kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau untuk repasi itu bengkel-bengkel yang misalnya yang lama-lama ini banyak sudah banyak yang ngerti lah tentang, karena dianya besi ya. Besi ini kan sangkut pautnya dengan bengkel las. Nah, jadi udah ada beberapa bengkel yang bisa mereparasi bodi. Kalau untuk pembuatan baru nggak ada. Cuman ada yang Matic ini yang dipertahankan tuh bahannya. Jadi Matic yang sekarang itu ada yang Vespa tetap bahannya besi. Kan kalau Matic sekarang kan ada yang ini kan plastik ya. Nah, kalau dia tetap yang dipertahankannya besi, bodinya besi. tetap besi. Jadi dari istilahnya onderdil atau ketersediaan dari bodinya atau istilahnya rangkanya itu sendiri berbeda dari kendaraan pada umumnya saat ini ya Bang. Jadi memang tidak ada lagi produksinya seperti itu. Benar. Dan yang ada pun yang berputar di pasaran sekarang itu adalah memang buatan yang lama seperti itu ya Bang ya. Nah kalau misalnya ada yang mau mengakses, misalnya mungkin ketika saudara atau pemirsa di rumah menonton ya, tertarik nih pengen beli Vespa atau gimana atau ingin join, nah itu seperti apa Bang? Kalau ya pengen punya Vespa tuh sebenarnya sih nggak susah. Di marketplace pun kadang-kadang ada, tinggal kita ketik nih, ada jual beli Vespa, ada tuh. Di setiap daerah, setiap provinsi itu ada grup-grup jual belinya. Banyak, Medan, Palembang, Jambi termasuk, semua ada. Karena apa? Karena nggak semua orang yang misal tadi kayak Bang Isa yang orang tuanya nggak tahu dijualnya kan, tahu dia nyari lagi kan, tetap ada persediaan, tetap ada. Nggak semua orang mempertahankan, ya mungkin dia kebutuhan ekonomi jualnya kan, ya yang namanya orang hobi, kolektor apalagi tuh dikejarnya. Apalagi yang tahun-tahun tua kayak punya Bang Isa itu dikejar. Apalagi yang masih orisinil, mau kita kasih harga apapun kadang-kadang tuh dikejar sama orang. Kalau dulu harganya mungkin pertama terbit tuh 2,5 juta, Super 3, sekarang mungkin lebih dari itu malah harganya. Jadi memang tergantung lagi, ini menarik nih. Tadi disenggol terkait dengan motornya atau Vespanya Bang Om Isa nih, Om Isa sendiri. Sebenarnya membuat Vespa itu punya nilai tertinggi seperti itu atau kriterianya seperti apa Om Isa? Yang pernah Om Isa alami? Kalau yang saya tahu nilai Vespa itu bisa dinilai tinggi itu tahun. Makin tua tahun makin mahal harganya.
Jadi ada yang tahun 55, 50-an, ada yang tahun 60-an, kayak saya punya tuh tahun 65. Nah itu lumayan tinggi juga, apalagi yang tahun 55 itu. Nah ada juga yang tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000 itu sudah Excel, sudah kesempurnaan dari semua Vespa itulah Excel tahun 2000-an. Nah itu lumayan tinggi juga kalau itu memang barangnya atau Vespanya itu masih original. Nah, dan kemahalan Vespa juga dilihat dari originalnya. Semuanya catnya cat original, bentuknya masih bentuk lama, itu pasti tinggi harganya. Jadi perawatannya seperti apa? Karena kan berbeda ya, tadi udah dibahas di depan, dari bodinya dan lain-lain. Bisa mempertahankan cat originalnya itu seperti apa? Yang akhirnya bisa membuat si Vespa ini berharga mahal. Tapi nanti Bang Om Aziz dan Om Isa dan Om Aziz, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap di Kabar Jambi, saudara. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi tentang asiknya naik skuter. Nah jadi tadi kita udah bahas sama Om Isa terkait bagaimana menjaga si Vespa ini sendiri. Ini sebenarnya menarik karena Vespa ini kan salah satu kendaraan tua seperti itu. Bagaimana akhirnya bisa menjaga originalitas, baik itu dari pewarnaan dan lain-lain. Nah, itu seperti apa Om Isa? Boleh dilanjutkan? Kalau itu sih jangan jangan diganggu-ganggu aja catnya gitu loh. Artinya biarkanlah catnya seperti itu, artinya asal jangan kita nyucinya jangan terlalu yang kayak cepat bekarat, itu kan kayak air asin gitu kan, kayak ditungkal itu. Nah jadi kalau misalnya kalau perawatan original sih nggak ada, dia netral aja jalan seperti gitu gitu. Cuman itu kalau perawatan khusus sih nggak ada lah untuk menjaga cat original itu. Baik, Om Aziz. Kita ada telepon, boleh mungkin diangkat dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Selamat siang, Azad Akbar. Iya, siang, Bapak. Di Telanai. Oh baik, Pak Yudi di Telanai. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Pak Azad atas waktunya. Ya, pertama saya sapa dulu ya Pak Azad. Silakan Pak Yudi. Ya, Om Abdul Aziz. Siap. Kita Vespa Jambi. Siapa? Vespa Red. Ada Om Isa Rahim. Siapa? Dua panitia, ini lengkap nih. Siapa? Jadi memang Vespa ini satu kendaraan sepeda motor yang mewah di zamannya. Jadi orang naik Vespa tahun 80 itu orang kaya. Ya kan? Saya juga pernah punya di tahun 80 waktu saya jual CGN, ada tuh CGN 100. Ya, Honda, saya juga beli Vespa. Jadi 2 tahun saya pakai Vespa, tapi tidak menjadi komunitas. Itu mungkin Vespa saya dipakai orang, saudara. Tadi kata Pak Anu tadi kan, Abdul Aziz, saya jual, dibeli orang, dipelihara orang. Nah selanjutnya, sepengetahuan saya ya, karena saya juga pernah membaca, Vespa ini kan produk Italia, ya. Benar. Bukan produk kita. Iya. Dari luar gitu. Jadi inspirasi orang Italia itu menciptakan Vespa itu atau skuter itu kan melihat tawon ya. Benar ya. Kalau tawon itu kita lihat dari atas gitu, atau Vespa kita lihat dari atas itu mirip tawon. Memang begitu filosofinya. Lambangnya memang. Ya, orang Italia itu membuat Vespa itu dari inspirasi tawon, binatang tawon. Jadi itu perlu tahu. Kenapa saya pernah mendengarkan itu, asal-usul Vespa itu. Jadi tahu kan tawon kan, nah kalau kita lihat dari atas, tawon itu di bawah mirip Vespa. Jadi mirip Vespa. Jadi stang itu sayapnya, terus bodinya itu tadi yang perut dua kiri kanan mirip tawon. Nah itu memang inspirasi orang Itali itu terjadi Vespa, kendaraan roda 2. Nah, berkaitan dengan sore hari ini saya bangga sekali karena komunitas Vespa ini
terus ada gitu. Nah, jadi memang muatannya jelas kita harus dukung terus. Karena kegiatannya positif gitu lah. Positif sekali, ada muatan silaturahmi, bergaulan. Nah, kegiatan sosial juga ada di situ. Yang paling penting melestarian barang antik. Nah ini, ya tentu harapannya terus dikaryakan terus. Jadi mengajak anak muda yang milenial ini bagaimana cara dia tertarik dengan Vespa. Apalagi ada marketplace sudah ada kan, gampang. Jadi anak muda memang harus diajak, jangan kesannya di Vespa ini orang tua semua gitu. Anak muda kan banyak nih persentasenya, tolong diajak gitu sehingga dia agak positif kegiatannya. Dia ada komunitas Vespa anak muda gitu, bukan anak tua. Saya rasa itu penting karena saya lihat dari dulu sampai sekarang memang Vespa Red ini, komunitas Vespa ini positif semua kegiatannya. Nah ini yang harus diarahkan ke anak muda biar dia tertarik bagaimana. Tentu ada event-event pameran. Pameran perlu tuh, jadi Vespa itu uji coba, jadi ada kelebihan kekurangannya. Ini anak muda kan tertarik. Anak muda itu touring ke mana-mana. Ya kalau udah naik Vespa pasti canduan tuh orang. Baik Pak Yudi. Kan 2 tahun. Nah, cuma kalau kempes bannya memang Berat. sudah safety. Ada ban serep, ada kunci-kunci. Tidak perlu didorong. Makanya kalau kita begitu ban serep yang paling penting kita periksa. Ada anginnya. Karena kalau dorong Vespa itu, wah, berat. Azad itu ada Azad Akbar 3 orang itu dorong. Nah, makanya dia ada ban serep. Kalau motor lain kan tidak ada ban serep, ringan. Enggak, safety-nya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada masalah sampai hari ini. Baik Pak Yudi, luar biasa. Terima kasih Pak Yudi tadi sudah menyampaikan begitu banyak ya terkait dengan Vespa ini sendiri. Terima kasih, mohon maaf bila topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi di Teladai. Jadi memang ternyata begitu banyak antusias masyarakat ketika membahas Vespa ini sendiri. Karena memang mungkin punya nilai tersendiri ya, Bang Aziz dan Om Isa, di mana kendaraan ini sendiri yang akhirnya mungkin menjadi nilai kenangan lah di tahun itu gitu. Ketika orang menggunakan tadi mungkin ada tagline wah orang kaya, atau misalnya punya mengingatkan kita pada keluarga kerabat yang sudah tiada atau apa gitu, memori-memori yang terkesan di balik Vespa itu sendiri. Nah tadi kan terkait dengan bagaimana akhirnya menjaga kualitas Vespa itu tetap terjaga karena memang mungkin catnya terus juga apa istilahnya body dan lain-lain itu kan sangat-sangat berbeda dengan kendaraan saat ini. Ini saya ingin tanya ke Bang Aziz, sejauh ini ada tidak motor Vespa yang terjual dengan kriteria yang harganya luar biasa untuk di Provinsi Jambi mungkin atau di luar dari Provinsi Jambi, Bang? Jadi saya menanggapin Pak Yudi tadi, benar kata dia, memang Vespa ini kan produk-produk Itali. Dan itu juga kenapa sampai sekarang itu keorisinalannya catnya ya mungkin dia memang khusus dia bikin Vespa itu kan. Biasanya sih kalau Eropa yang bikin kendaraan tuh ya tahu lah kita gimana kan catnya kayak mana. Makanya sampai sekarang tuh kadang-kadang orisinalnya pun masih tetap berapa tahun yang ada yang tahun 47, 49, 50-an tuh ada masih catnya masih orisinal karena mungkin pengerjaannya ya. Terus Pak Isa tadi bilang Pak Yudi tadi bilang juga ini terinspirasinya dari tawon. Banyak klub-klub klub Vespa itu yang memang lambangnya tawon, memang terinspirasi dari situ Vespa tadi. Terus kalau masalah harga, Vespa itu kan nggak kayak motor-motor lain, motor Jepang, mobil, dia nggak punya harga khusus. Jadi ketika misal Om Isa mau jualnya 100 juta Vespa dia, kalau memang ada orang minat, mungkin ya langsung 100 juta lebih. Nggak ada, tolak ukurnya nggak ada. Dia tadi malah yang pertama tuh tahun, keorisinalannya, itu yang membuatnya mahal. Kalau untuk di Jambi itu, saya sendiri itu pernah jual 37 juta Vespa. Tahun 86 PTS ya, 37 juta. Saya pertama kali saya jual, itu bukan punya saya, tapi saya punya teman saya.
7 juta tuh sampai 3 kali transfer kan, nggak boleh lebih dari apa kan. Nah, kalau untuk teman mungkin ada yang sampai 60 juta. Terakhir itu ada 80 juta di punya anak Jambi, dibeli sama orang Jawa. Kalau mau lebih ini lagi, kita mungkin tahu si apa, Hatta Halilintar. Lihat Vespanya berapa tuh, berapa harga Vespa dia. Kan kita semua tahu lah, apalagi dia artis kan. Harganya gila-gila dong. Raffi Ahmad, Naib, David Naib, itu memang benar artis, bukan cuman kita yang ini, memang Ini Cagu. Punya Iya. nilai sendiri ya Bang Aziz ya, terkait dengan bagaimana tadi kriteria yang sudah disampaikan, bahwa kualitas, kemudian juga originalitas, kemudian bagaimana cara perawatannya walaupun tidak khusus, tetapi memang hal tersebut menjadi tolak ukur seberapa mahal. Iya, benar. Nah, tadi juga menyambung dari Pak Yudi di Telanai, bagaimana menghadirkan sebuah pamer dan lain-lain ini sebenarnya terkait dengan KBSS ke-19 yang akan dilaksanakan. Sebagai ketua, mungkin Om Isa boleh diceritakan KBSS ini sebenarnya seperti apa rangkaian acaranya ke depan, atau mungkin ada saudara-saudara yang sedang menyaksikan ingin bergabung seperti itu, Om Isa. Oke. Untuk KBSS yang ke-19 di Kota Jambi, artinya sudah kesepakatan dari semua forum di Sumatera untuk Jambi sebagai tuan rumah. Nah, artinya kita orang Jambi harus siap, harus bisa melaksanakan KBSS ke-19, dan ini pun juga sudah kita rangkai random, kita buat schedule acara. Salah satunya betul kata Pak Yudi tadi, bahwa kita ada kegiatan sosial. Ya, mohon maaf ini bukan riak, tetapi ada hal yang memang kita sampaikan, karena KBSS ini kan yang ke-19. Jadi kita sosialkan ke panti asuhan sebanyak 19 panti. Nah, itu sudah berjalan dari 2 minggu yang lalu, sudah berjalan sekitar 8 panti. Nah, artinya masih ada sisa lagi, dan 1 panti itu kita bantu dengan bentuk sembako. Itu pun dari donasi-donasi kawan-kawan juga gitu kan, yang memang mau membantu anak panti. Dan kemudian acara-acara KBSS nanti juga ada Bazar Expo. Jadi KBSS Expo, di situ ada bazar jual alat kendaraan, ada juga UMKM, kemudian juga ada juga kontes Vespa. Itu dari kategori tahun 60-an, tahun 70-an, dan sampai dengan tahun yang terbaru pun Vespa Matic juga kita konteskan. Nah, target kita untuk kontes ini sebanyak 100 unit Vespa. Nah, dan itu pun juga ada sudah beberapa dari provinsi lain untuk mendaftar. Satu Vespa itu 300.000 untuk ikut kontes. Nah, pendaftarannya 300.000. Nah, jadi target kita 100, mudah-mudahan itu tercapai, dan itu pun tempatnya juga di indoor, di dalam, pakai AC. Acara kita di Ex Bandara Lama. Nah, di situ di Angkasa Pura sudah kita koordinasi dan kita kerjasama sama Pak Siswanto sebagai manajer di Angkasa Pura, dan itu juga kita sudah melakukan dukungan baik itu dari Pemkot, baik itu dari Pemprov, maupun dari Korem itu sendiri, Korem juga termasuk, dan bupati-bupati, salah satu bupatinya yaitu PJ Bupati Muara Jambi, terkait dengan reading ke Candi Muara Jambi. Jadi memang ada rangkaian acaranya reading juga? Ya, ada reading ke Muara Jambi. Kenapa? Karena kita mau mempromosikan candi kita, supaya mereka pulang ke daerah masing-masing bisa menyampaikan Jambi itu ada candi, Jambi itu begini gitu loh. Jadi artinya ada hal-hal yang kita sampaikan ke semua peserta lah. Nah, kemudian juga ada juga reading nanti yang reading kota itu ke Danau Sipin. Nah, rencana gitu, tapi objek wisata lah. Tapi pada intinya panitia hanya bisa memberikan berbentuk pelayanan terhadap tamu-tamu.
Dan di tempat acara nanti juga kita siapkan barak-barak, tenda-tenda barak. Mana tahu ada tamu-tamu yang tidak nginap di hotel tapi dia mau tidur di lokasi, kita siapkan barak-barak itu tendanya. Itu kegiatannya sendiri Om Isa kira-kira berapa hari di bulan apa Om Isa? Kalau kegiatan di tanggal 22 tuh di hari Sabtu, kemudian tanggal 23 di hari Minggu. Ada 2 hari. Bulan 7. Di bulan Juli. Oh di bulan Juli, Di bulan Juli. depan berarti Ya, ya Om bulan ya? depan. Nah ini waktunya nggak nyampe berapa ya? Paling 50 hari nggak 50 sampai. hari nggak nyampe. Artinya kita memang harus berlari nih. Iya, dikebut dengan kegiatan-kegiatan yang harus waktunya mepet ini. Tapi sampai sekarang alhamdulillah progres sudah mencapai kurang lebih 65% lah. Nah, artinya tinggal persiapan yang eksekusi lah itu. Nah, Kalau untuk target pesertanya sendiri sejauh ini sudah berapa banyak Om? target kita mentargetkan peserta 3 sampai 5.000 unit. Jadi 3 sampai 5.000 3 unit sampai 5.000, Vespa ya, sendiri yang mungkin Vespa. orang yang datang bisa jadi lebih dari itu ya Om Ya, ya? ya. Untuk kegiatan itu sendiri. Jadi Dan memang kita juga tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat Jambi yang mau ikut masuk ke dalam acara, silakan. Kita nggak pungut biaya dengan lokasi yang jauh. Kenapa kita ngambil di Angkasa Pura? Karena posisinya itu memang posisi di ujung dalam kota. Artinya kita tidak mengganggu masyarakat. Vespa ini kan berisik. Nah, masyarakat pun juga tidak mengganggu acara kita gitu lah. Jadi masyarakat juga boleh datang ke lokasi gitu loh. luar biasa Om Isa ya dan Bang Aziz. Ternyata kegiatan-kegiatan ini banyak sekali dampak positifnya. Salah satunya tadi mengundang begitu banyak beragam masyarakat dari luar provinsi untuk hadir dan melihat wisata yang ada di sini, juga pengembangan UMKM, serta mungkin kalau ada komunitas ataupun individu yang punya Vespa mau akses onderdil alat-alat bisa nanti hadir. Luar biasa ya saudara dan pemirsa terkait dengan bagaimana komunitas ini juga memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupan masyarakat, UMKM dan juga pariwisata yang ada di Provinsi Jambi khususnya. Bagaimana topiknya kita akan jeda. Usai jeda ini kita akan kembali tetap di Apa Kabar Jambi. Saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi dengan tema asiknya naik skuter. Nah, sekarang kita sudah berada di posisi segmen terakhir, di mana kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa bisa hadir pada hari ini di tengah-tengah kesibukannya dari komunitas skuter yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin dari Bang Aziz dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa dan saudara di rumah. Saya cuman sedikit nih bisa saya sampaikan. Saya sebelumnya atas nama Ketua Forum, saya berterima kasih kepada Om Isa dan kawan-kawan panitia semua yang sampai hari ini kerja keras untuk mensukseskan event KBSS ini. Karena event KBSS ini bukan event yang sembarangan, dia eventnya sudah nasional ya, IP ya, sudah agenda IP Ikatan Vespa Indonesia. Jadi bukan cuma Sumatera, tapi juga sudah nasional. Buat kawan-kawan tetap semangat. Jangan kendor lah untuk ini. Kita untuk bersama, bukan untuk perorangan atau grup-grup tertentu. Kita untuk bersama anak-anak Vespa di Jambi. Hanya itu aja pesan saya. Terus kalau untuk bergabung silakan, ke forumnya ada, terus klub-klub juga ada. Silakan. Kalau untuk ini Instagramnya juga ada, Facebooknya juga ada. Di situ semua ada untuk medianya. Nanti Om Isa yang bisa memberikan ini informasinya. Baik, terima kasih Bang Aziz ya, luar biasa. Jadi kalau misal mau bergabung boleh sekali ya Bang Aziz, terbuka kalau untuk komunitas Vespa itu sendiri. Oke, silakan Om Isa closing statement-nya yang disampaikan terkait dengan KBS 19 juga ataupun juga kegiatan lainnya. Oke. Saya sebagai Ketua Panitia KBSS ke-19 mengajak warga, mengajak semua masyarakat Jambi yang bisa atau mau hadir ke acara KBSS tanggal 22 dan 23 Juli tahun 2023 di Ex Bandara Lama. Kami welcome dan kami juga
mengajak juga yang mau ikut bergabung silakan di tag di IG KBSS 19 Jambi dan Facebook juga begitu. Di situ lengkap informasi-informasi yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi mohon doa dan dukungan kepada masyarakat agar acara KBSS 19 ini bisa berjalan lancar, aman, tertib dan nyaman. Amin. Itu aja. Baik Om Isa, luar biasa. Jadi memang begitu banyak harapan juga untuk kebelajaran dari KBSS ini sendiri. Tadi kita sudah dengarkan saudara bersama-sama bagaimana komunitas Vespa ini yang ada di Provinsi Jambi tidak hanya menghadirkan sebuah gerakan pecinta atau mengabungkan sebuah minat, tetapi juga ada kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Salah satunya peningkatan UMKM, kemudian juga pengenalan akses wisata yang ada di Provinsi Jambi kepada masyarakat luas di sana. Dan boleh sekali kalau pemirsa atau saudara yang ingin bergabung dan berminat, tadi boleh langsung menghubungi Bang Aziz ataupun juga di kegiatan nanti yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Demikian saudara kabar Jambi hari ini begitu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Bang Aziz dan juga Om Isa sudah hadir pada hari ini. Jangan lupa saksikan kabar Jambi di segmen lainnya bersama kerabat dan kru yang bertugas. Saya Hazet Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.